Di sini di Selat Hormuz tuh adalah kira bagaimana aku coba salah satu jantung dunia lah, jantung untuk dunia, jantung ekonomi dunia. Tertutupnya Selat Hormuz tuh, disitulah inflasi besar-besaran akan berlaku di dalam dunia ini, dan itu akan menjadi salah satu benda ataupun salah satu perkara yang paling ataupun cukup merisaukan rakyat di dalam dunia. Mulai sekarang kita kena hadkan pengeluaran yang keluaran duit, sebab sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam seminggu lagi. Apabila orang berperang di dalam masa seminggu lagi nih, memang akan cukup mengguncang dunia sudah nih ya. Sebab confirm aku boleh katakan dunia, seluruh dunia akan merasa kesusahan. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Komen React. Boom. Oke guys, baru-baru ini ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Dunia menyaksikan situasi yang semakin tidak stabil antara Iran dan Israel, dengan risiko konflik yang boleh meluas dan memberi kesan kepada tidak stabilnya keamanan global. Dalam keadaan genting ini, Indonesia tidak memilih untuk berdiam diri. Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, menyatakan kesiapannya untuk datang langsung ke Iran apabila diperlukan, dengan tujuan utama membuka ruang dialog dan mendorong penyelesaian damai. Ini bukan sekadar kenyataan diplomatik biasa, ini adalah isyarat bahwa Indonesia bersedia mengambil peranan aktif sebagai negara yang konsisten membawa prinsip perdamaian dan keseimbangan dalam hubungan antarabangsa. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan anggota penting dalam pelbagai forum global, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi jembatan komunikasi, bukan pihak yang mengerukan keadaan. Pertanyaan sekarang, mampukah inisiatif ini meredakan ketegangan dan membuka jalan menuju perdamaian yang lebih luas? Jadi tanpa perlu kita masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Iran untuk Indonesia yakin bahwa Indonesia bisa menghentikan peperangan ini karena memiliki peran besar untuk melobi di lembaga internasional seperti PBB, G7. Dan sebagai negara yang bersahabat dengan Indonesia, Iran siap menjalin kerjasama dalam bidang keamanan dan ketahanan pangan. Seperti kita tahu bahwa baru-baru ini Iran menggempur Israel, lalu dibalas kembali oleh Amerika Serikat. Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz, sampai pada akhirnya konflik ini masih dalam ketegangan. Serta beberapa waktu lalu Donald Trump dikatakan ingin berdamai. Israel dan Iran dikatakan akan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Tetapi di sisi lain, ternyata Duta Besar Iran untuk Indonesia malah yakin bahwa Indonesia bisa menghentikan peperangan ini karena diketahui bahwa Pak Prabowo Subianto sering berkunjung ke luar negeri. Bagi Duta Besar Iran, peran Pak Prabowo untuk melobi di lembaga internasional seperti PBB, G7, OKI, dan lain-lain bisa membantu situasi agar jadi lebih reda. Bagi Iran, Indonesia adalah sahabat mereka. Bahkan Iran siap bekerja sama dengan Indonesia dalam segi keamanan energi dan keamanan pangan. Iran akan mengundang Indonesia jika situasi sudah membaik, dan diharapkan Indonesia bisa menemukan titik tengah, jalan keluar dengan melobi di lembaga internasional atas masalah ini. Jadi di ini Indonesia nih, Presiden Prabowo akan datang ke Iran untuk macam menyelesaikanlah permasalahan di antara Iran dengan Israel lawan Amerika. Jadi kalau kita nampak di sini, peperangan yang berlaku di antara Iran sama Israel dan Amerika tuh sungguh-sungguh merisaukan semua orang ya. Walaupun kita jauh daripada Iran, jauh daripada mereka. Memang jauh lah kan, Malaysia, Indonesia nih, kita rasa aman lah di sini, tapi sebenarnya tidak guys ya. Banyak sebenarnya impak yang akan terjadi apabila perang ini akan berterusan, dan sebenarnya Selat Hormuz tuh sudah pun ditutup oleh Iran. Dan apabila Selat Hormuz sudah ditutup oleh Iran, kebanyakan minyak maybe dalam 20% minyak dunia melalui di situ. Melalui selat tersebut. Jadi apabila selat tersebut ditutup, jadi ekonomi dunia nih akan jatuh guys ya, dan maybe akan jadi inflasi. Kenapa aku ucap begitu? Apabila minyak susah mau masuk ke negara-negara lain, oke? Apa kadar barang ekspor tuh akan naik guys, semua akan naik nanti. Itu ngapain si Wowo mau datang ke Iran, membawa ompreng MBG dia? Nah, itu kata orang-orang yang memang ininya nggak dipakai. Saat ini Selat Hormuz ditutup. Artinya apa? Jalur suplai minyak dunia. Saat ini Indonesia juga masih ketergantungan minyak kepada Timur Tengah, asupan minyak. Ya, dampaknya bisa inflasi, bisa BBM naik, dan subsidi BBM semakin berat. Betul.
Dampaknya ke kita-kita juga, bos. Oh. Dan hari ini Saudi juga, saya baca-baca di berita, sudah mempersiapkan serangan terhadap Iran karena memang itu negaranya. Saudi ini pengkhianat. Coba bayangin itu kawan-kawan. Diplomasi kawan-kawan ini adalah momentum untuk saling berbicara, menahan diri supaya nuklir itu nggak diledakin. Tapi Betul. orang-orang itu nggak di sini kepalanya, malah sibuk. Ada yang ngurusin MK lah, Wapres, ya kan, katanya nggak boleh nyalon kalau anak presiden. Ada yang ngurusin ijazah palsu. Fokus kita bukan itu sekarang kawan-kawan. Ada yang Benar lebih apa penting. disampaikan oleh Ada yang lebih Pak penting, Prabowo guys. dan diamini juga oleh Pak Jokowi kawan-kawan. Ya, bahwa hari ini ya dunia sedang tidak baik-baik saja dan kita perlu bersatu dan jangan ngurusin hal-hal yang nggak penting. Betul, betul yang abang nih cakap lah. Mungkin sebenarnya kan apa yang Presiden Prabowo Subianto tengah lakukan sekarang ini sebenarnya banyak perdebatan di antara netizen-netizen. Ada yang tidak suka dan ada yang suka. Maksudnya di sini ada yang positif dan negatif lah. Kalau kita ambil daripada sudut negatifnya, iyalah mungkin orang-orang yang berpikiran yang cakap, oh rasa tidak perlu pun masuk campur urusan negara lain apabila mereka berperang besar begitu. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang negatif lah. Tapi daripada sudut positif kita boleh nampak Pak Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto datang ke Iran untuk coba. Ini bukan dia datang sana, oh ya aku suruh kamu damai, kamu kena damai. Bukan, dia coba untuk mendamaikan di antara perangan di antara Iran dan Israel dan Amerika nih. Nah, dia coba untuk menyelesaikan. Kenapa? Sebab ini sungguh penting, guys. Ini sungguh penting di dalam dunia hari ini. Kenapa aku cakap begitu? Sebab Selat Hormuz sudah ditutup sekarang. Seperti yang abang tadi itu bilang juga. Dan kamu boleh cari dia punya detail-detail atau data-data, info-info tentang apa itu Selat Hormuz. Kamu boleh carilah nanti di TikTok, di Google apa semua. Selat Hormuz sudah ditutup. Apabila Selat Hormuz ditutup, minyak semua tidak boleh lalu di tempat itu. Jadi kadar inflasi di dunia ini akan meningkat. Maksud kadar inflasi itu apa? Semualah, harga barang naik, harga itu ini naik, subsidi naik, semua naik. Jadi itu akan menjatuhkan negara-negara yang lain juga. Dorang perang di sana, kita akan terasa dampaknya. Memang kita tidak rasa tuh peluru apa semua, kita tidak rasa. Cuma kita rasa daripada sudut ekonomi. Ekonomi dunia akan jatuh kalau mereka tidak damai dalam masa seminggu nih. Itu aku boleh jaminkan. Ekonomi dunia tetap akan jatuh, kadar inflasi akan meningkat, dan memang siap-siapkanlah makanan kamu semua. Sebab kalau mereka teruskan berperang dalam seminggu nih, dan Selat Hormuz tetap akan ditutup, ini bahaya. Dan satu lagi, kalau sudah tidak ada cara lain, dorang tuh Iran, Israel dan Amerika, mereka ada kuasa nuklir. Dan apabila mereka ada kuasa nuklir dan mereka akan menggunakan nuklir tersebut, walaupun dorong perang di sana, apabila nuklir itu meletup, radioaktif itu akan tersebar melalui udara dan akan pergi ke seluruh dunia. Jadi itulah yang sebenarnya Presiden Prabowo Subianto coba untuk elakkan berlaku. Jadi kamu boleh pikir sendirilah. Kabar gembira, Pak Prabowo katanya mau ke Iran ya, mau jadi mediator. Pertama, sebelum saya bahas masalah Pak Prabowo dan rencana memediasinya, pertama gini, bom-bom yang berjatuhan ke hotel-hotel, kemudian ke lokasi-lokasi sipil di Uni Emirat Arab misalnya, ada beberapa analisa. Satu, itu adalah roket-roket yang jatuh akibat benturan antara rudal Iran dan sistem pertahanan Amerika yang ada di Qatar. Ini yang saya dapatkan dari satu sumber yang nggak bisa saya sebutkan. Ada satu penampakan drone Iran itu menabrak satu unit apartemen di sebuah gedung yang itu disinyalir itu tempat bersembunyinya para petinggi militer Amerika yang ada di kawasan di Uni Emirat Arab, di Dubai dan di beberapa tempat lainnya. Artinya memang mereka sudah mengantongi data-data di mana lokasi persembunyian atau deevakuasinya para petinggi militer Amerika ketika terjadi eskalasi semacam ini. Dan bicara tentang perang intelijen itu sudah berlangsung sejak lama. Jadi jangan kaget juga bagaimana 30 petinggi Iran hari ini terbunuh oleh serangan Amerika dan Israel. Di antaranya kan Panglima Perang Garda Revolusi serta Menteri Pertahanan juga. Karena memang mereka sudah mengantongi data intelijen itu pasti. Ya, jadi jangan aneh. Dan terakhir,
Pak Prabowo mau ke Iran. Pertama, Pak, alangkah baiknya pemerintah keluarkan dulu pernyataan tegas dari Pak Prabowo terkait serangan brutal Israel dan Amerika ke Iran. Iran Indonesia kan punya hubungan bilateral, ya, hubungan diplomasi. Sementara sampai saat ini kita menganggap Israel penjajah, kolonialisme. Jadi ketika Pak Prabowo menunjukkan dukungan terhadap Iran, ini sebetulnya sedang menghormati konstitusi kita dan kebijakan politik kita. Dan juga serangan terhadap sekolah SD di Iran hari ini yang menewaskan 100 lebih sipil, itu juga harusnya sudah cukup untuk membuat seorang presiden mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan udara Israel dan Amerika di Iran. Nah, barulah silahkan ke level selanjutnya kalau mau mengadakan menjadi mediator dari kekacauan ini. Tapi ada step by stepnya, itu yang saya harapkan sebagai masyarakat sipil. Demikian. Adalah masuk akal sikit, tapi aku terbaca daripada Sirwan nih, salah satu komen nih, dia bilang saya pendukung Pak Prabowo. Oke. Tapi dalam hal ini Pak Prabowo jangan sok jadi jagoan. So, banyak bukannya Presiden Prabowo Subianto. Nah, aku sebagai rakyat Malaysia sendiri, ya, aku boleh katakan yang Presiden Prabowo Subianto tuh bukan dia sok-sok jagoan kah, bukan dia mau cakap dia mau jadi pahlawan kah, bukan. Di kondisi yang sekarang, kena ada satu orang yang berani keluar dan menghentikan peperangan tersebut. Kalau peperangan tersebut dilanjutkan, kamu pikir kita yang di Malaysia, di Indonesia, Thailand, Vietnam, yang ada di Asia nih akan selamat ya? Tidak, bos. Jadi kena pikir semua. Sebab kalau kita pikir pendek, oh ya, tidak pernah kita masuk campur urusan dorang itu negara dorang yang berperang, bukannya dengan kita. Nah, gitu. Tapi dalam sisi yang lain, kok kena nampak juga perspektif yang lain. Bagaimana peperangan tersebut, apa yang akan berlaku selepas peperangan tersebut, adakah peperangan tersebut nih akan menjejaskan ekonomi dunia. Kena pikir semua aspek tuh sebelum kita melontarkan sesuatu ayat. Saya lihat dan saya yakini dalam kaitan perang Iran dan Amerika ini 5-6-8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Betul. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, oh, this is very dangerous time, very dangerous time. Betul. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin pelan-pelan, lebih lama juga matinya. Ya. Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama. Betul. Apa yang Presiden Prabowo katakan itu adalah betul. Mungkin dalam pimpinannya di dalam Indonesia nih ada sesetengah yang begitu biasa jadi pemimpin, guys. Kalau sebagai seorang pemimpin dengan rakyat-rakyatmu banyak di bawah, ada orang yang suka kau dan ada orang yang tidak suka kau. Seperti mana apa yang aku nampak netizen Indonesia selalu katakan tentang MBG itu ataupun makanan bergizi ya, makanan bergizi. Dorang selalu komplain pasal itu. Itulah yang cerita, guys ya. Itulah yang cerita. Mungkin itu ada kesilapan sedikit ke apakah, itulah yang cerita. Tapi yang di sini Presiden Prabowo katakan seperti perang nuklir tersebut. Terjadinya perang nuklir, orang yang pakai nuklir itu dong mati-mati terus, guys. Kita kalau kena tuh radioaktif daripada kesan daripada nuklir tuh, kita slowly, guys ya, slowly mati. Kenapa aku cakap begitu? Kesan radioaktif tuh bukannya kalau kau dekat sana memang kau laju mati, tapi kesan radioaktif tuh membawakan kesan-kesan yang buruk terhadap tubuh badan. Jadi itu bahayanya.
Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel. Cak Nun pernah ramalkan serangan Israel Amerika Syarikat ke Iran sejak 14 tahun silam. Serius ah? Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Itu juga melakukan provokasi-provokasi yang luar biasa di Arab Saudi Cak Nun ini siapa dengan guys? meningkatkan faham-faham 2012 guys ya. Sudah lama. yang kemudian menguasai Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, yang tujuannya sederhana, yaitu memutus hubungan batin antara umat Islam dengan hatinya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anda tidak boleh mesra sama Rasulullah. Kalau Anda ke Raudhah, Anda tidak boleh pegang-pegang tembok makam beliau dan seterusnya. Pokoknya kuncinya di strategi Amerika dan Israel itu adalah putuskan hubungan hati cinta antara umat dengan Rasulullah. Jadi tingkat provokasinya dari adu domba fisik sampai psikologi dan batin seperti itu. Dan ini serius. Suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Pertanyaannya untuk Indonesia, Indonesia membela mana? Membela Iran apa membela Israel? Kan kini mesti kerengan dewe Pak. Separuh membela Iran, separuh membela Israel, utawa orang belo sapa-sapa wong ya ora mudeng gitu. Suatu hari Cak Nun nih diramalkan benda tuh serangan Israel Amerika Syarikat ke atas Iran sejak 14 tahun yang lalu, tahun 2012. Woi, gila seram saya. Arab Saudi menyatakan mendukung penuh Amerika dan Israel untuk melawan Ini lagi satu Arab Iran Saudi ini. melalui putra mahkotanya Muhammad bin Salman. Padahal sebelumnya Saudi Arabia itu berjanji kepada presidennya Iran, Saudi Arabia tidak mengizinkan Amerika dan Israel wilayah udaranya untuk dipakai sama Amerika dan Israel untuk menyerang Iran. Artinya dia pro sama Iran nih sebelumnya. Tapi kok sekarang berbalik ya? Donald Trump menyatakan bahwa dalam 36 jam terakhir mereka itu udah berhasil untuk menyerang Iran melalui operasi Epic Fury, di mana dia itu berhasil menghancurkan ratusan tank, kapal dan lain-lain milik Iran. Serta berhasil membunuh pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Di sisi lain, Iran tuh langsung bales guys, menyerang Tel Aviv dan juga Yerusalem tuh dihancurkan guys, diserang dengan ratusan rudal oleh Iran. Dengan kecanggihan teknologi mereka yaitu hypersonic rudalnya itu tuh berhasil menembus Iron Dome guys. Iron Dome yang selama ini tuh jadi kebanggaan si orang-orang Israel itu. Nah, melalui medianya Iran tuh menyatakan guys bahwa mereka tuh punya senjata yang bahkan belum pernah dilihat oleh negeri mana. Di sisi lain, rakyat Amerika tuh marah guys. Mereka tuh demo besar-besaran di Washington dan New York menuntut Donald Trump untuk segera mengakhiri perang ini karena mereka tuh nggak mendukung guys. Pokoknya kita doakan semoga perang ini segera berakhir dan gak semakin besar guys, karena dampaknya tuh sangat signifikan terhadap kita dan juga bangsa kita. Harga minyak naik, harga emas naik, dan semua harga bahan makanan nanti juga akan naik juga guys. Pokoknya serem banget deh, semoga segera berakhir deh. Udah kita war takjil aja deh, jangan war beneran deh. Betul lah, aku berpikir tentang, aku sebenarnya lama nih berpikirnya tentang perkara ini ya. Aku bilang apa yang aku akan pikir tentang efek yang akan terjadi di dalam peperangan ini. Nah, seperti mana aku cakap tadi dalam video, efek-efeknya akan jadi begitulah. Semua barang akan naik mendadak. Mungkin dalam tempo 48, 72 jam, maybe, siapa tahu. Tapi di sini aku tidak suka dengan Arab Saudi. Aku tidak tahu kenapa guys. Aku memang tidak suka dengan Arab Saudi. Itu paling aku benci tuh muka-muka orang di sana, Arab Saudi. Dia punya pemimpin-pemimpin macam lahanat gitu. Bukan aku maksud kamu untuk tidak suka lah, cuma ini kalau kamu tanya aku perspektif aku sendiri, aku memang tidak suka dengan Arab Saudi. Dia punya pemimpin sekarang memang tidak suka lah aku. Jika Iran memblokir Selat Hormuz, Ini Selat Hormuz ini kita akan tampak. Dan negara mana yang paling terdampak? Pertama, kita perlu memahami apa itu Selat Hormuz. Ini Selat Hormuz Dia guys, saya adalah jelaskan. laut sempit sepanjang sekitar 33 km yang terletak di antara Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab. Melalui jalur inilah hampir 20% pasokan minyak dunia mengalir, atau sekitar 17 juta barel setiap hari. Minyak tersebut berasal dari 8 negara di kawasan Teluk Persia, termasuk Iran, Irak,
Kuwait, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bagi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar, sekitar 90% ekspor minyak mereka melewati jalur sempit ini untuk sampai ke pasar global. Jika Iran menutup Selat Hormuz, sejumlah negara akan mengalami dampak paling besar. Pertama adalah India, karena sekitar 85% kebutuhan minyaknya berasal dari impor dan 60% diantaranya datang dari negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Harga bahan bakar di India akan melonjak tajam. Dampaknya seluruh sektor yang bergantung pada minyak akan terganggu. Industri bisa berhenti beroperasi, lapangan kerja hilang, dan ekonomi terpukul berat. Negara kedua yang paling terdampak adalah China. China merupakan penimpor minyak terbesar di dunia dengan sekitar 10 juta barel per hari. Sekitar 40% impor minyak China melewati Selat Hormuz. Meskipun China telah membangun jaringan pipa minyak dengan Rusia dan Asia Tengah, pasokan tersebut bahkan tidak memenuhi 20% kebutuhan energinya. Jika Selat Hormuz ditutup, ekonomi China bisa mengalami pukulan besar. Dan jika ekonomi China terguncang, dampaknya akan dirasakan secara global. Negara ketiga yang paling terdampak adalah Jepang. Jepang mengimpor sekitar 90% kebutuhan minyaknya dan 75% diantaranya melewati Selat Hormuz. Keempat adalah Arab Saudi. Sekitar 80-90% minyak Arab Saudi dikirim ke dunia melalui Selat Hormuz, sementara hanya sekitar 10% yang dikirim ke Eropa melalui jalur Laut Merah. Jika jalur ini tertutup, ekonomi Arab Saudi akan terpukul keras. Bayangkan sebuah negara tiba-tiba kehilangan 80-90% pendapatannya. Besar kan? Apa yang akan terjadi? Situasi serupa bisa dialami Arab Saudi. Bahkan ada kemungkinan Arab Saudi mengerahkan militernya untuk membuka kembali jalur tersebut, yang justru bisa memperburuk situasi. Kelima adalah Pakistan, yang sekitar 90% pasokan minyaknya melewati Selat Hormuz. Minyak ini memenuhi sekitar 27% kebutuhan energi negara tersebut. Jika jalur ini ditutup, harga-harga di Pakistan bisa melonjak tajam. Namun ada sisi menarik, Pakistan berbatasan langsung dengan Iran, dan beberapa laporan pemerintah menyebutkan bahwa sekitar 35% solar Pakistan berasal secara tidak resmi dari Iran. Jika Selat Hormuz ditutup, Pakistan mungkin akan beralih ke Iran untuk mendapatkan pasokan minyak, baik secara diam-diam maupun melalui kesepakatan resmi. Berikutnya adalah Uni Emirat Arab, karena sekitar 72% ekspor minyaknya bergantung pada Selat Hormuz. Negara ini memiliki jalur alternatif, yaitu pipa Habsan Fujairah, yang memungkinkan mereka mengekspor hingga 60% minyak tanpa melewati selat tersebut. Namun bagi ekonomi besar seperti Uni Emirat Arab, kehilangan sisa 40% tetap akan menjadi pukulan serius. Kemudian negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Italia, yang rata-rata mendapatkan sekitar 10% pasokan minyaknya melalui Selat Hormuz. Jika terjadi blokade, mereka juga akan terdampak signifikan. Secara global, para ahli memperingatkan bahwa harga minyak bisa melonjak melampaui $150 Amerika Serikat per barel. Hal ini berpotensi memicu inflasi luas dan bahkan mendorong terjadinya resesi global besar. Artinya, wilayah kecil sepanjang 33 km ini memiliki kekuatan untuk mengguncangkan seluruh dunia. Indonesia memang bukan pusat konflik, namun Indonesia masih mengimpor minyak besar dan terhubung erat dengan perdagangan global. Jika mitra dagang utama di Asia terguncang, ekspor Indonesia terdampak, rupiah bisa tertekan, biaya hidup masyarakat meningkat. Ini bukan untuk menimbulkan panik, tetapi peringatan agar lebih waspada. Kelola keuangan dengan bijak, kurangi pengeluaran tidak prioritas, perkuat dana darurat. Dunia saling terhubung, gejolak di satu kawasan dapat berdampak cepat ke kawasan lain. Kesiapan dan kewaspadaan menjadi kunci agar Indonesia tetap tangguh menghadapi dampak konflik global. Jadi di sini aku si pendek cerita sih. So kamu boleh nampak balik-balik lah video tuh ya. Di sini di Selat Hormuz tuh adalah kira bagaimana aku cakap, salah satu jantung dunia lah, jantung untuk dunia, jantung ekonomi dunia. Tertutupnya Selat Hormuz tuh, disitulah inflasi besar-besaran akan berlaku di dalam dunia ini. Dan itu akan menjadi salah satu benda ataupun salah satu perkara yang paling ataupun cukup merisaukan rakyat di dalam dunia. Oke, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, datang ke Iran untuk menjadi pendamai di sana di antara peperangan Israel, Amerika, dan Iran. Oke, jadi di sini kalau kamu tanya daripada perspektif aku, daripada sudut pandangan aku, apa yang aku cakap, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu adalah perkara yang betul, perkara yang benar. Kenapa aku cakap begitu? Sebab apabila dalam keadaan yang tegang nih, perlu ada seseorang yang maju ke hadapan untuk bersuara, untuk menghentikan peperangan tersebut supaya tidak akan jadinya inflasi besar-besaran yang ada di dunia ini.
Nah, sekarang Iran sudah menutup Selat Hormuz, dan tertutupnya Selat Hormuz bermakna inflasi besar-besaran akan berlaku. Jadi Presiden Prabowo Subianto sudah memikirkan tentang perkara ini mungkin sejak awal lagi, sejak apabila akan terjadinya perang ini. Dan dia memberanikan diri. Dia bukan sok jagoan ke apa yang macam netizen komen, bukan dia sok jagoan, bukan dia mau kata yang dia tuh pahlawan, bukan, sebab dia berpikir, dia memikirkan tentang keadaan yang akan terjadi selepas ini. Tapi daripada sudut negatifnya ada juga guys. Daripada sudut negatifnya, Iran, dia mungkin susah mau setuju dengan apa yang Presiden Prabowo Subianto akan katakan nanti, sebab Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani perjanjian BOP, Board of Peace tersebut. Jadi mungkin Iran akan berpikir yang mungkin Presiden Prabowo Subianto ini akan disuruh oleh Amerika apa semua, itu kita tidak tahu. Itu cuma andaian sahaja. Jadi di sini bagi aku apa yang Presiden Prabowo Subianto lakukan ini untuk mencapai gencatan senjata di antara Iran, Amerika dan Israelnya adalah benar. Jadi kita harapkan, doakan yang terbaik lah. Jadi mulai sekarang kita kena hadkan pengeluaran duit, sebab sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam seminggu lagi. Apabila orang berperang di dalam masa seminggu lagi ini, memang akan cukup mengguncang dunia sudah nih guys ya. Sebab confirm aku boleh katakan, seluruh dunia akan merasa kesusahan. Jadi sampai situ share action aku, dan see you next video in Combat Record.